Halo sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya pulih stroke. Sahabat, sore hari ini kita kedatangan tamu sahabat saya, Mas Andreas Hari Purnomo. Hari Purwanto. Iya. HP itu yang saya kenal. Kalau Bataknya Papahan. Hari Papahan. Selamat sore Mas Andreas. Selamat sore Pak Komar. Ini sahabat saya juga yang luar biasa. Saya ketemu beliau ini karena saya stroke. Sekarang menjadi kita malah bersahabat, bahkan menjadi seperti saudara sendiri. Jadi kita tidak menyangka ya. Iya. Jadi pada satu waktu ada acara komunitas Kresna di lapangan Banteng. Di lapangan Banteng, betul. Itu kalau nggak salah bulan Mei itu ya. Bulan Mei waktu itu saya masih usia 7 bulan, Pak. Saya masih baru belajar lepas tongkat waktu itu saya. Waktu itu ya. Waktu itu ada acara Kresna senam bersama. Senam holistik Kresna ya. Betul. Saya diundang oleh Pak Suhadi. Betul. Kemudian saya datang. Betul. Saya minta izin untuk ambil video. Saya ambil video, tiba-tiba dekat sampailah saya kepada Mas Andreas. Tiba-tiba Mas Andreas teriak, "Ini Pak Komarudin ya?" Iya, betul. Saya bilang, "Kok kenal saya?" Okay. Terus Mas Andreas bilang, "Saya sering nonton YouTube Bapak," gitu kan. Betul Pak. Jadi saya waktu itu saya melihat Pak Komar, waduh dari jauh-jauh saya berpikir mudah-mudahan kesini kan. Oh jadi dari jauh udah tahu ini Pak Sudah Komar. tahu, wah ini orang nggak asing nih. Sampai saya waktu itu agak lupa nama, karena memang nggak tahu nih setelah stroke ini agak lupa jadinya di siapa. Saya tanya sama istri saya, inget nggak tuh? Oh Pak Komar, dia inget. Yo ya saya panggil Pak Komar, sini Pak. Gitu. Jadi saya surprise ketika itu. Iya. Padahal waktu itu saya cuma ingin ngambil biasa aja. Betul, buat saya adalah surprise ya. Istilahnya orang yang waktu saya awal terkena stroke itu yang saya cari adalah YouTube tentang stroke. Nah saya melihat Bapak dari awal membuat YouTube sampai Bapak jalan dari Bandung ke Jakarta itu saya ikuti terus, dan itu membuat ide buat saya, membuat penyemangat buat saya untuk saya bisa berlatih terus Pak. Nah ketika saya latihan, dan saya kan juga YouTuber tapi YouTubernya kecil-kecilan lah. Saya langsung waktu 3 bulan kena itu saya langsung buat YouTube, dan kata-kata saya mengambil beberapa kalimat yang dari Pak Komar, seperti kita YouTuber ketika kita kena stroke, kita mengalami kerusakan saraf. Nah kalau kita latihan berulang maka sarafnya akan terbentuk format yang baru, jaringan yang baru. Itu adalah kalimat-kalimat, sebetulnya kalimat yang dari Pak Komarudin. Sejak saat itu kita kemudian akrab ya. Lah semakin akrab, dan saya baru waktu itu Pak Komarudin juga baru bergabung deh. Ya. Ternyata kita sama-sama Pak. Sama-sama ya. Sama-sama. Ternyata kasusnya sama, pecah pembuluh darah. Betul, kita sama-sama pecah Kemudian, pembuluh darah. Jadi alhamdulillah kita bisa ketemu ya. Sekarang berada di ruang ini ya. Iya, di ruang ini ya, puji Tuhan bisa kita ngobrol ya Pak ya. Dari awal ruang ini belum jadi saya udah kesini Pak. Dulu saya pikir jaketnya Pak Andreas ketinggalan. Oh itu kan bukan saya. Ternyata jaket Mila itu. Waduh, padahal jaketnya siapa tuh? Ya ini seru karena memang saya ketemu Pak Komar, dan beliau juga. Kalau orang Inggris bilang hopeng kita saling percaya Pak ya. Kita bisa ngobrol tentang hal-hal yang nggak diomongin ke orang lain, kita bicara. Dan Mas Andreas ini kan channel YouTube-nya Stroker Harus Bahagia, dan sudah banyak itu yang menghubungi saya, Pak, saya nih nonton Pak Andreas, kenal Pak Andreas nggak Pak? Oh iya itu sahabat saya bilang. Jadi saya ingat waktu itu Pak Komar ke Jogja ya, atau ke Bandung atau kemana? Bandung atau ke Jogja ya? Bandung ya, ditanyain kenal ini nggak? Waduh, saya jadi serasa ada bangga lah ya, kita merasa kita dikenal ya Pak ya. Melewati siapa dulu? Memang kenal sama siapa? Dari Pak Komarudin.
Berarti kita memang connect, Pak. Jadi sekarang Mas Andreas ini kan YouTuber ya, saya lihat lumayan tuh perkembangannya. Karena Mas Andreas cukup berani ya, jalan dari kereta ke kereta ya, dari mana ke mana itu ya, luar biasa. Karena itu menginspirasi orang. Betul. Orang kan kalau stroke itu kan jalan males ya. Betul. Mas Andreas jalan dari kereta ke kereta, dari busway ke busway. Betul. LRT udah ya? LRT sudah, MRT sudah. Oh, aduh. Memang itu, jadi awalnya adalah, ya kalau saya bilang keterpaksaan ya, iya. Karena waktu itu Mas Andreas masih kerja ya? Betul, tuntutan Pak. Tuntutan pekerjaan. Tuntutan pekerjaan. Setelah saya pindah dari apartemen ke kediaman di Depok yang jaraknya 32 kilo dari kantor, dan itu saya harus naik motor sampai Pondok Labu 10 kilo, kemudian naik bis elektrik sampai Terminal Blok M, harus turun, naik lagi, terus kemudian naik busway lagi sampai kantor. Nah, kadang-kadang saya pulangnya itu naik busway dalam kondisi suasana pulang kerja. Wah, padat ya. Waduh, Pak, aduh ampun deh. Terus kemudian saya kadang-kadang naik MRT. Jadi mau nggak mau memang dipaksa saya untuk bergerak dan dipaksa untuk berjalan. Kemudian di transportasi itu dikasih duduk atau dibiarkan? Nah, itu dia, saya katakan di beberapa konten saya bilang bahwa orang Jakarta itu, anak-anak muda, orang tua mereka sangat perhatian, dan mereka memberi tempat buat saya yang kebetulan juga disabel ya. Ya, artinya Mas Andreas kan jalan sudah benar jalannya, cuma masih kelihatan berat ya. Masih berat. Dan saya memang kebetulan saya mendapatkan ada pin dari rekan kita Ibu Paula, saya mendapatkan pin resiko jatuh ya. Resiko jatuh. Nah, saya selalu pakai itu. Jadi kalau ketika saya naik, orang melihat itu, mereka ngasih. Iya, dan yang pasti pesan saya adalah teman-teman kalau misalkan naik kendaraan umum, ya teman-teman seperti kita ini stroker ya, naik kendaraan umum jangan malu untuk mengatakan sesuatu atau minta tempat duduk atau apa, kita jangan malu. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah merasa kuat mau berlatih berdiri, silahkan. Ya, artinya pin stroke pin resiko jatuh itu cukup membantu ya? Sangat cukup membantu. Bahkan dari pin itu Pak Suhadi mempunyai ide, kita buat aja pin dari Kresna, teman-teman Kresna. Iya. Makanya itu ada beberapa menjadi narasumber di Stroker Harus Bahagia. Setelah kita selesai podcast, saya istilahnya ada kenang-kenangan lah. Kresna, resiko jatuh. Gitu. Ya, alhamdulillah Mas Andreas ini saya lihat termasuk pelopor ya, jalan di kendaraan umum ya. Iya, betul. Dan saya lihat juga YouTube-nya menantang itu. Yang saya belum bisa itu terus terang. Yang mana itu? Ngambil gambar di mana? Di jalan, di sepanjang jalan itu, di kereta atau di mana. Yang ngambil dengan sendiri ya. Oh, jadi ngambil tanpa kameramen ya. Saya tadi mengambil sambil jalan gitu. Ambil jalan itu ya. Iya, memang di mana itu? Saya belum pede saya itu. Belum pede, padahal Bapak senior saya sebenarnya. Ya, jadi kalau ya memang hobi saya dari sewaktu saya sehat pun, saya paling senang untuk memotret, pegang kamera. Waktu saya sehat pun kemana-mana saya senang. Nah, ini waktu saya megang kamera dalam kondisi stroke begini, itu juga ada rasa rasa bahagia sendiri. Ya. Ada rasa ingin menularkan kebahagiaan kepada orang lain, sehingga jalan saya juga sebetulnya belum sempurna Pak, tetapi ketika saya memegang kamera itu menunjukkan inilah jalan saya berusaha jalan untuk benar. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Jalan untuk benar ya. Jalan untuk benar. Tapi saya lihat jalan Mas Andreas sudah benar. Ya, tinggal persoalan
fokus konsisten berkesinambungan. Betul. Saya ingat Pak Komar selalu mengingatkan saya, Pak Andreas dicoba terus bagaimana belajar jalan tentara berbaris ya Pak ya. Saya ingat banget itu Pak Komar tuh. Jadi itu ya. Jadi apa-apa ya kata yang Pak Komar sampaikan itu betul-betul saya praktekkan. Karena memang saya melihat sendiri Pak Komar sekarang juga sudah oke, jalan dari Bandung ke Jakarta, terus kemudian tambah lagi Bandung ke Jogja. Wah itu luar biasa Pak. Bagi teman-teman yang sehat juga, coba jalan aja dari Bandung ke Bekasi, dari mana Jakarta Bekasi juga lumayan. Mas Andreas, mungkin itu yang kemudian menjadi inspirasi nama channel YouTube-nya Stroker Harus Bahagia. Ya itu kalau Stroker Bahagia betul gitu. Salah satunya adalah kenapa stroker harus bahagia? Karena saya ngerasain sendiri kita sama-sama hemaro gitu. Mungkin teman-teman stroker yang iskemi juga sama ya. Ketika mereka mempunyai masalah, mempunyai beban, mereka akan mempunyai mental yang malas untuk bergerak. Pasti. Ketika mereka ada rasa nggak nyaman. Apalagi sekarang nih Pak lagi bulan-bulan politik begini, baca politik, dengar sesuatu itu yang nggak nyaman itu membuat kita malas. Makanya itu stroker itu betul-betul pikiran harus fresh, ya. Hati harus tenang dan rilis lepaskan semua dan kita harus berusaha untuk. Dan memang itu kunci orang bisa sembuh pulih dari stroke itu. Betul. Jadi menghilangkan beban pikiran. Betul. Beban pikiran negatif. Maka harus bahagia. Maka cocok sekali tuh channel itu. Betul. Maksudnya apa yang kata banyak peminatnya lagi. Pak Komar juga pernah sampaikan bahwa ya kita harus beberapa, nah itu kata-kata kalimat Pak Komar juga sering saya gunakan di konten saya. Saya banyak berguru dengan Pak Komar bahwa jangan sampai beban pikiran itu akan menjadi serangan stroke berikutnya. Begitu ya Pak Komar? Iya. Betul ya. Nah itu makanya itu karena orang stroke itu setelah saya mengidentifikasi, saya mendapatkan data dari Pak Andreas dari mana-mana, ternyata itu dari beban pikiran, dari stres dan dalam waktu yang bersamaan terlalu capek. Betul. Jadi ketika Mas Andreas bikin channel Stroker Harus Bahagia, itu cocok sekali. Betul. Karena itu inti persoalan. Jadi ketika kita tidak bahagia, tidak nyaman, itu nanti apalagi stres, itu nanti tekanan darah tinggi kita melonjak cepat. Betul sekali. Makanya itu saya berulang kali bahwa ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang mau pulih dari pasca stroke itu harus lepas pikiran, harus free. Nah kalau Mas Andreas dulu kasusnya gimana? Ada nggak beban pikiran dan terlalu capek ketika itu? Beban pikiran capek ada ya, beban pikiran pribadi pasti ada ya Pak ya. Saya juga ada beban pikiran pekerjaan juga ya sedikit lah ada lah. Tapi memang kalau saat itu saya terlalu ngoyo saya Pak. Saya memang kan senang olahraga. Ngoyo. Ngoyo. Capek maksudnya. Betul. Senang olahraga. Jadi saya dulu berpikir bahwa kalau badan ini nggak keringetan kayaknya nggak enjoy, nggak enak. Nah, ketika saya dalam kondisi capek, saya memaksakan diri untuk fitness, untuk kondisi capeknya gimana? Apa tuh capek? Capek apa? Capek lagi. Ketika itu tubuh betul-betul capek. Ketika itu apa? Capek apa? Tubuh, badan. Badan saya capek dan waktu itu saya merasa agak pusing sedikit ya. Satu serangan agak. Nah, sebelumnya mengada kegiatan apa yang menyebabkan? Nah, waktu itu saya ada jalan-jalan dengan istri ke Bogor. Dan salah satu juga saya pengakuan dosa, waktu itu di Bogor itu saya makan bebek Pak. Bebek ya. Udah gitu makan tempe manduan ya. Kan minyaknya kecil, itu tempe manduan sampai 2 porsi ya makan. Dengan rasa yang asin. Nah itu hal itu saya pikir juga memicu waktu itu saya. Waktu itu capek ya, letih. Dengan kondisi capek, letih, sampai rumah harusnya saya istirahat, saya naik ke lantai 19 untuk angkat beban.
Dan waktu saya angkat beban, saya merasa kok yang satu ini kenapa miring ya? Apa ada yang salah? Waduh, mungkin saya capek kan. Saya ambil minum. Begitu sambil minum, tangan saya nggak bisa megang. Bentar. Jadi pulang dalam keadaan letih. Betul. Kemudian Mas Andreas waktu itu tinggal di apartemen ya? Di apartemen. Kemudian naik ke lantai 19, Iya. tempat Fitness. fitness di situ. Betul. Dan Mas Andreas fitness, ternyata terjadi. Saya nggak merasakan waktu tiba. Saya juga waktu berpikir, ya Tuhan, mungkin saya karena masih kram saat itu begitu. Saya masih sempat berhenti, saya bisa turun lagi, dan bahkan itu jam 5 kejadian. Jam 7 saya bahkan masih mimpin pertemuan pria, ada doa pria. Jadi saya masih pimpin, masih pujian, masih saya berdoa masih. Karena Mas Andreas pendeta ya? Ya, puji Tuhan seperti itu lah, hanya pelayan lah. Ya, pokoknya pemimpin agama lah ya. Jadi waktu itu teman saya juga bilang, waktu itu bro, gue perhatiin sebenarnya suaranya udah pelu. Lu kok bukannya ngomong? Kita lewat Zoom kan, waktu itu saya lewat Zoom. Begitu saya berdoa, amin, tiba-tiba saya ke dapur, tiba lemes. Betul-betul lemes, sudah nggak bisa apa-apa. Jadi itu ya. Jadi kuncinya adalah capek waktu itu ya. Capek. Betul-betul capek. Dan dipaksakan untuk bergerak. Itu dia salah saya. Dan ya kalau kenapa syukur harus bahagia, memang saya ngerasain sendiri Pak. Ketika kita ada masalah, ketika ada apa-apa pikiran, badan ini kayaknya udah nggak bisa. Ketika ada masalah sama teman lah, sama pasangan kita gitu ya. Itu terpengaruh terhadap. Sangat pengaruh. Terhadap misalnya Pak. Betul. Ini ya saya juga sampaikan juga teman-teman di konten bahwa ketika kita ada masalah dengan orang, misalnya ketemu kita gitu, kita tiba-tiba selek ada sesuatu yang enak, tiba-tiba ini kaku. Iya. Kaku kayak nggak bisa bergerak. Waduh, ini kenapa nih? Memang saya bilang saraf itu nggak bisa dibohongin. Jadi pikiran itu ternyata sangat berpengaruh signifikan ya terhadap fisik kita. Fisik dan saraf itu tidak bisa dibohongin. Ketika kita sehat dulu kan, misalkan hati kita sedang gundah atau hati kita nggak senang sama seseorang itu kan kita masih oh ya masih bisa pakai topeng ya Pak, masih bisa. Tetapi sekarang misalkan sesuatu kita ngomong dengan orang nggak enak, wah mending kita pergi daripada. Iya, itu juga beberapa kasus saya temui kawan juga. Ketika dia tegang tangannya bukannya malah terbuka, malah kaku tegang. Nah, iya betul. Jadi itu betul sekali pikirannya. Betul. Jadi kunci utama kalau kita ingin pulih stroke ya pikiran dulu ya harus. Pikiran harus tenang. Maka itu kenapa saya buat stroker. Nah ini stroker harus bahagia itu saya dulu itu kan konten saya namanya goes ya. Karena saya memang bikin konten goes awalnya. Saya ingat itu waktu ada pertemuan di Kota Tua. Ingat Pak, waktu sorry nih Bapak, waktu pertama awal Bapak ketemu sama calon, bukan calon itu, mantan pacar. Di Kota Tua. Kota Tua ya, saya belum ada apa-apa itu. Belum. Tapi memang belum sih. Saya ingat waktu itu, kalau Bapak lihat di buka ke depan di konten saya itu kan ada tuh kita foto bareng. Itu ada Bapak dan ada istri, ada Teh Mila di situ. Oh gitu ya? Jadi boleh dong kirim ke saya. Nah itu saya juga mendapatkan ide gitu. Nah setelah di sana kita merasa gembira ketemu sama Pak Asep. Iya ketemu Asep, ya. Ingat nggak Bapak sebenarnya sebelumnya waktu kita ketemu Bapak kan pengen, wah kayaknya enak nih kita minum es apa Pak, ingat ya Pak? Selendang mayang. Saya waktu itu nggak ngerti selendang mayang. Wah ini orang Betawi yang ngerti, kalau orang Jawa nggak ngerti. Nah justru waktu itu kita dapat es selendang mayang, kita ditraktir sama Pak Asep. Thank you Pak Asep. Waduh banyak cerita hal. Nah dari situ saya baru berpikir, wah ini rasa bahagia kok saya jadi lebih. Dan saya lihat Mas Andreas ini koneksitasnya dengan subscriber cukup bagus ya. Iya. Artinya dibina ya. Betul. Beberapa orang saya lihat
akrab dengan Mas Andreas dibawa masuk ke komunitas. Komunitas Kresra. Memang teman-teman Kresra ada beberapa yang dari subscriber stroker. Sebenarnya ada beberapa tadi kita ketemu di sini. Bahkan saya bilang kita janjian deh ketemu sama Pak Komar. Tetapi bahkan saya pikir nggak kenal. Dia bilang Pak Andreas dulu justru saya belum lihat Pak Andreas, katanya saya malah kenal dulu sama Pak yang mana orangnya ya. Pak Komarudin. Jadi memang Pak Komarudin oke lah guru saya jadi. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu dan kita sama-sama mendedikasikan untuk teman-teman yang sedang mengalami stroke ya. Pasca stroke, betul mereka. Pasca stroke, betul. Supaya mereka bangkit semangat gitu kan. Betul, saya merasa diberkati juga membuat konten ini karena beberapa dari mereka ada yang telepon, WA, bahkan ada yang mengatakan Pak Andreas terima kasih ya. Kenapa terima kasih Bu? Pak Andreas setelah saya lihat konten Bapak, saya dari mulai nggak ada keinginan untuk bergerak, saya merasa bahagia dan saya mau bangkit untuk saya bisa sembuh. Jadi ya saya bersyukur konten saya ada beberapa orang yang melihat konten saya itu mereka bangkit, harus bahagia memang dan harus sembuh. Harus bahagia ya. Betul. Dan mereka harus sembuh karena bagaimanapun keluarga atau orang pasti berharap kita merasakanlah ya bagaimana kita mengalami stroke, betapa beratnya kita melawan diri sendiri ya. Betul. Dan sangat berarti kalau ada orang lain yang memberikan motivasi. Betul. Termasuk saya sebetulnya termotivasi oleh Pak Komarudin nih. Sekarang saya termotivasi oleh Mas Andreas. Iya, saya terima kasih Pak Komarudin. Saya apalagi juga Pak Komarudin sudah cerita Pak Komarudin zaman bagaimana dulu awal-awalnya saya belum apa-apanya dengan Pak Komar. Saya bilang beban pikiran, beban kehidupan waktu awal-awal kena stroke ya. Tapi saya melihatnya ya masih ada keluarga yang mendukung. Iya, kalau saya kan dulu orang yang pertama kali saya cerita tuh ke Mas Andreas ketika. Waduh, amin. Terima kasih Pak Komar. Waduh, ini ya. Saya juga kaget. Percaya. Saya juga ketika pulang kok kaget, kok saya cerita. Kok cerita ya? Cerita pribadi saya ke Mas Andreas. Ya. Iya. Karena saya udah begitu percaya ya. Betul. Bahwa Mas Andreas bisa jadikan sahabat. Dan sekarang sahabat kita. Sahabat, betul-betul sahabat. Terima kasih loh. Oke, saya kira ngobrol-ngobrol kita ngalor ngidul mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat kita di luar sana ya. Baik Pak Komar. Baik yang sekarang menjadi subscriber Mas Andreas. Terima kasih. Analisa stroke ya. Oh iya, teman-teman subscriber Stroker Harus Bahagia pasti kenal lah dengan siapa lagi kalau bukan Pak Komarudin ini ya. Jangan lupa subscriber juga, jangan tonton Pak. Apa namanya Pak? Stroke analisa stroke. Analisa stroke. Oke, sahabat semua, kita cukupkan sekian bincang-bincang dengan Mas Andreas. Terima kasih Mas Andreas, sekali lagi salam kita. Terima kasih Pak, terberkati Pak. Terima kasih. Semoga misi kita untuk agar orang stroker itu bahagia. Betul. Bisa mereka pulih kembali. Bisa terwujud ya. Betul. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Sekian sahabat, sampai berjumpa kembali di tema berikutnya. Selamat sore. Oke.